Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Boru Harahap dengan NPM D1C023048. Saya adalah mahasiswa S1 Jurnalistik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurliati Musni, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Pers, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran tentang etika dan hukum pers guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah tersebut. Nah, adapun topik-topik yang akan saya bahas dalam video pembelajaran saya, yang pertama adalah apa sih etika dan hukum pers dalam pers itu sendiri. Yang kedua, apa sih aturan dasar yang mengatur etika dan hukum pers itu sendiri. Dan yang ketiga, apa sih sanksi yang akan diberikan kepada jurnalis atau lembaga yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, dari itu silahkan ikuti video saya dan tonton sampai habis ya teman-teman. Dadah! Nah, untuk poin yang pertama saya akan menjelaskan hukum dalam pers. Hukum pers adalah aturan dasar atau aturan legal yang mengatur jurnalis dan media massa. Nah, apa aja sih yang diatur dalam hukum pers ini? Nah, yang diatur dari dalam hukum pers itu sendiri adalah bagaimana sih hak-hak dan kewajiban jurnalis dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada publik. Nah, jadi, hukum pers itu adalah aturan secara legal yang mengatur jurnalis dan media massa dalam penyebaran informasi kepada publik. Di situ, jurnalis dan media massa memiliki tugas dan peran penting untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta kepada publik dan masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan berbicara etika dalam pers. Apa sih etika pers itu? Nah, etika pers adalah pedoman moral yang harus diikuti dan dipahami oleh seluruh jurnalis yang ada di Indonesia. Nah, untuk seluruh jurnalis yang ada di Indonesia, ketika menjalankan tugasnya, ada beberapa etika yang harus dipahami, dimengerti, dan diterapkan dalam proses pelaksanaan tugasnya. Nah, etika dan hukum pers itu tuh ada di dalam 11 kode etik jurnalistik yang telah diresmikan oleh Dewan Pers di Indonesia. Nah, ada pun beberapa hal yang harus kita ketahui tentang etika dan hukum pers. Apa sih bagian-bagian tersebut? Yang pertama, etika dan hukum pers berbicara tentang seorang jurnalis itu harus independensi atau tidak memihak ataupun terikat oleh apapun yang mengikat mereka. Yang kedua, seorang jurnalis Indonesia itu harus berbicara tentang fakta dan realita, tidak mencampur adukan antara fakta dan opini. Yang ketiga, seorang jurnalis itu tidak menyebarkan fitnah, berita sadis ataupun berita bohong. Nah, itulah tadi beberapa etika yang menurut saya harus dipahami oleh seorang jurnalis. Mungkin memang masih banyak lagi 11 etika jurnalistik yang harus dipahami oleh jurnalis. Tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan beberapa saja etika yang harus teman-teman jurnalis Indonesia terapkan dan patuhi, ikuti etika tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan atau aturan dasar yang mengatur hukum dan etika pers di Indonesia. Nah, untuk hukum pers di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimana undang-undang ini menjelaskan atau menjamin seorang jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, itu adalah Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur tentang konten dan media digital seorang jurnalis atau media massa di Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang KUHP. Nah, ketiga undang-undang ini adalah undang-undang dasar atau undang-undang sebagai landasan yang mengatur tentang hukum pers di Indonesia. Selanjutnya adalah etika pers. Etika pers atau aturan dari etika pers ini adalah 11 kode etik jurnalis yang diresmikan langsung oleh Dewan Pers di Indonesia. Jadi dari itu, setiap undang-undang atau aturan-aturan dasar tentang pers harus
dipatuhi, dipahami, dan dilaksanakan serta diterapkan, direalisasikan oleh seluruh jurnalis dan media massa yang ada di Indonesia. Baik, untuk poin yang terakhir di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi konsekuensi dan hukuman bagi pers ketika melanggar hukum dan etika pers yang telah ditetapkan di Indonesia. Yang pertama, jika pers melanggar hukum seperti menyebarluaskan berita bohong atau merusak citra orang lain, maka pers akan mendapat hukuman berupa denda ataupun pidana. Selanjutnya, ketika pers melanggar etika, maka pers dapat ditegur secara langsung oleh Dewan Pers dengan cara mungkin memutuskan administrasi dari media itu sendiri. Yang kedua, mungkin Dewan Pers dapat memberikan atau membekukan media itu sendiri untuk melakukan operasi pemberitaan di Indonesia. Nah, dari itu, ketika hukum dan etika pers dilanggar oleh pers itu sendiri, ada beberapa aturan atau konsekuensi yang diberlakukan di Indonesia guna untuk menegur secara langsung kesalahan-kesalahan dari media atau jurnalis itu sendiri. Nah, kita berbicara tentang etika. Ketika seorang jurnalis atau media itu melanggar etika jurnalis atau etika yang telah diatur di Indonesia, nah, dari itu, hukum dan etika pers ditetapkan di Indonesia sebagai landasan dasar untuk dipatuhi, diikuti, dan dijalankan oleh seluruh jurnalis dan lembaga-lembaga media yang ada di Indonesia. Hukum dan etika pers hadir untuk menjaga integritas dari jurnalis dan media-media yang ada di Indonesia dalam menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta dan realita. Jadi, kepada seluruh jurnalis dan media-media yang ada di Indonesia, hukum dan etika pers harus kita ikuti, harus kita taati guna melaksanakan Indonesia integritas dalam menyampaikan informasi dan menyebarluaskan informasi yang sesuai dengan fakta dan realitanya. Baik, demikianlah informasi atau penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang etika dan hukum pers secara garis besar. Besar harapan saya, apa yang sudah saya sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat bermanfaat oleh rekan-rekan saya yang ada di luar sana. Mungkin dalam penyampaian dan penjelasan saya masih banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga untuk teman-teman tidak hanya dapat menonton video saya dalam mencari informasi, tetapi teman-teman bisa mengakses berbagai macam informasi atau mengakses berbagai macam sumber yang ada di Indonesia melalui website, Google, ataupun jurnal-jurnal lainnya terkait etika dan hukum pers. Dari itu teman-teman, jika apa yang saya sampaikan atau informasikan kepada teman-teman adalah sesuatu yang bermanfaat, maka laksanakanlah. Tetapi ketika informasi yang saya sampaikan mungkin kurang benar dan kurang akurat dan tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, maka carilah informasi yang benar dan sesuai dengan fakta. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ketika mengakhiri suatu hal, saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video yang saya tayangkan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Desi BR Harahap, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video saya.